down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Hai, saya Anisrana Mardianti dengan NIM 1820901061, dosen pengampu Ibu Umi Nur Khalifah MC. Mata kuliah Psikopatologi, Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah, Palembang. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu hasil observasi serta wawancara saya dengan subjek dan guru subjek terkait gangguan yang dialami, yaitu retardasi mental atau yang sering disebut tunagrahita. Tujuan pembuatan video ini hanya untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah psikopatologi terkait subjek yang diwawancara. Hal mengenai identitas ataupun privasi lainnya sudah dikonfirmasi dengan pihak yang bersangkutan. Perkenalan dulu ya, belum kenalan kan sama Ayu? Iya. Siapa namanya? Kenalan tak? Ya. Nama Ayu Anisrana Mardianti. Tapi kalau lu pun namanya Oh Nadi? FLB lagi aja Berapa umur kita sekarang? 17 17 tahun. Itu berarti kelas berapa? kelas SMA SMA kelas 1 dia lagi naik kelas 2. sekarang lagi tidak sekolah. Iya, Lah sudah. sudah Apa yang belajar di sekolah? belajar biasa, belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Matematika bisa ngitung? Nggak bisa, tapi tambah-tambahan sama kurang-kurangnya yang bisa. Ayo tes ya. Kalau 5 tambah 5 Mau ditambah ini ya 10. ini ayo bawa makanan. Sambil makan tak aku? Aku udah banyak ngomong kalau harus sambil makan. Oh, berarti kakek ya? Kaget lah. Ini minta bawa aku ini. Main apa ini namanya? Ya, piano Bisa mainin ya? bisa. Lagu apa itu? Aku jadi malu. Kita di sekolah ada kawan siapa SMP kawan kita? Ada Selvia, ada Ali, ada Selvia, Ali, sama Lili. Oh, tiganya. Oh, suka baik. Di mana rumah dia? Lah lama tidak ketemu, tidak main sama dia ya? Males, Ngapu? nggak tahu. Ngapu males? Nggak tahu. Jadi Mita selama ini belajarnya dari rumah? Lah berapa lama? Tahu lah, lupa aku. Belajar apa baik di rumah?
Katanya bahasa Inggris, Pak. PKN, bahasa Indonesia, sama IPA. Belum baca. Ya, Terus kakek, ibu gurunya ngeliatnya ke mana? eh, Lewat apa ibunya ngeliat? Online. Pakai apa? nggak pakai HP. Suruhnya ngapa baik gambar? Enggak, Baca. tulisan sama nulis. Bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Kamu? Hah? Kamu? Apa ya? Aku belum. Kita tahunya apa? Bahasa Inggris apa? Kucing? Cat? Anjing? Dok, Kelinci? nggak tahu. Kalau benda-benda? Bunga apa bunga? Nggak tahu. Flower. Flower. Orang hafal bahasa Inggris. Kita senangnya belajar apa? Bahasa Indonesia, PKN, Suruh apa bahasa Indonesia? baca lupa kok. Lagi aku bisa baca Robert Collins. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sukni fahma. Amin. Nyanyi, bisa nyanyi apa? Nah, aku sungkan Apa? jarang nyanyi. Jarang nyanyi. Aku suka main piano. Aku hafal tapi selawat nggak hafal. Tidak hafal. Doa kedua orang tua? Bir. Di sini siapa baik kawan kita? Nah, biasanya ayo Anta, Elvin, Lia. Nah, Yang seumuran kita? Sore-sore ngaji gitu. iya sore Jam berapa ngajinya? jam 4. Banyak. Banyak yang ngaji. Ustazah Asmi itu rumahnya inilah. Nyanyian. Nyanyi balonku. Anda Kenapa tak galak? besar Oh besar. SMA. aku nyanyi balonku terus sampai Sudah umur 17. Apa nama alat musik ini? piano Piano. lain sama gitar Lain. Kalau gitar kayak ini. petik. Gereng. Iya itu sambil dengan suara. Hampir aku hafalan sekarang. Hafalan aku. Rosnya udah Kata turun. Yang mana itu? Kenapa? Kata ya. Apa dah ingat? agak lupa dikit. Kalau yuk tanya-tanya saya enggak apa, enggak keberatan nih. Tidak lah, artinya arti sakti bang.
aman ya. Siapa tadi? Mau lagi. Kak, bisa dapat? Kan nggak bisa kayak gini kan? Senang juga. Boboiboy. Aku tuh iya. Aku ya sekarang roti tawar. Itu roti tawar itu kan? Ya pasti. Kita suka nonton. Nonton apa? Nonton film apa Mita biasa? Nonton Bajak Laut. Bajak laut. Ya, film Sextom. Oh, Sama film apa tuh Agent Ali. Sama apa cerita Agent Ali itu? Apa idenya? nggak ingat. Tidak ingat. Nggak lupa. Nggak nontonnya kan. Jadi Agent Ali tuh ceritanya tuh. Kalau bajak laut tadi di laut dia bajak. Bajak Laut tuh tak nah si lagi sedang lagi ngurus lagi angkatan aja lagi kan kayak akhir tuh peluan dengan sini sampai dicium oleh Jack. Oh, romantis sekali kata itu. Habis bareng filmnya. Ya, itu cerita Oh, habis. Peluk-pelukan romantisnya seperti dia pengennya seperti Sangat lah. tapi kan dia kan dewasa. Iya, sudah dewasa. Itu kan masih remaja. Lain dengan dewasa Beda. tapi bentuknya masih masih bujang, masih kades. Iya. Tapi dia besar. Usia Ayu kan Si Ayu. bentuknya Ah. suaranya seperti yang lain. Itu kartun atau ini animasi ya? Kartun itu animasi itu entong si entong. Oke, mungkin hanya itu wawancara saya dengan subjek. Mungkin kurang jelas ya. Tapi tenang, untuk lebih jelasnya saya juga mewawancarai guru si subjek. Mari kita lihat. Check it out. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Kali kelasnya Dua mungkin. Oh, isinya dua. Mestinya dua. Dalam ini kita buka sampai satu. Iya, di dalam dua sampai satu. Mbak satu. Oke. Mami bikin tahu yang untuk keluarga itu. dua-duanya kalau Dua. dari fisiknya Ini semua menyampai. tidak bisa terlalu banyak aktivitas Kenapa ada Mbak? kadang pun Kenapa ada? ketika waktu itu kemarin tiduran di kelas kalau sudah mulai capek dia pasti ketiduran di kelas terus kalau untuk kalau capek dia pasti ketiduran di kelas terus kalau untuk di segi pelajarannya kalau untuk baca lumayan bisa, untuk berhitung juga lumayan bisa, tapi kalau untuk terlalu berkomunikasi yang misalnya untuk bercerita atau apa itu terkadang tidak sesuai sama arahan yang dicerita. Jadi misalnya cerita tentang apa, nanti kalau dia sudah mulai bosan atau jenuh nanti kayak apa ya, kayak berontak atau apa kayak gitu loh. Kalau sudah seperti itu, cara mengatasinya cak mau? Cara mengatasinya ya biasanya kita untuk seluruh anak tuh sama sih, intinya ya dibujukin, oh ya udah kalau kita nggak mau lagi ngerjain ini, kita kerjain yang ini dulu. Jadi fokusnya di kita aja cerita, difokusin ke lain, nanti dibalikin lagi. Misalnya titiknya misalnya sedang tugasnya bercerita tentang bahasa Indonesia, tentang dongeng, nah misalnya dia udah jenuh nggak mau lagi bercerita, ya udah kita ajak dulu ke yang lain, nanti balikin fokus lagi ke inti pembelajaran. Kan ini kita tahunya dia nih tunagrahita tipe
C. Sebelum masuk sini tahu kalau dia tuh terkena gangguan itu gimana Bu ngelihatnya? Dari sebelumnya dia tuh sekolah di IP apa di Puncen kalau nggak salah, dan dipindahin ke sini karena itu dari siswa-siswa yang lain dia paling ketika nerima pelajaran itu paling susah nangkep sendiri dibandingin yang lain. Terus ya kecenderungan kayak misalnya sudah banyak aktivitas tadi dia tidur di kelas, nggak kayak anak yang lain yang aktif, yang ketika memang dari jam berapa ke jam berapa itu masih tetap fit kan. Nah, kalau untuk Miftah itu dia nggak bisa, dia pasti kecapean dan tidur, dominannya pasti tidur dia. Jadi anak si Mita ini di sekolah ini termasuk anak yang kurang aktif ya? Aktif? Dibilang kurang aktif, anaknya aktif, tapi nggak bisa yang terlalu dibandingin, misalnya perbandingan antara Lili dan Mita. Nah, Lili ini orangnya benar-benar yang punya energi yang 100% on misalnya kayak gitu. Nah, sementara Mita ini cuma 60 on kayak gitu loh. Jadi ketika sudah banyak aktivitas, si Mita ini anaknya tuh cepet capean kayak gitu dibandingin Lili yang sampai siang bisa pulang sekolah jam 12 itu tetap semangat, tetap sama kayak energi masih pagi. Nah, tapi kalau Mita itu udah capek kayak gitu, anaknya gampang capek. Nah, aktif juga sih sebenarnya, tapi ya untuk balikin ke tingkat kekuatannya itu tadi, anaknya cepet capek. Biasanya kegiatan apa yang bikin dia senang, nyaman dengan kegiatan itu? Nyanyi. Paling dia senang nyanyi lagu-lagu Cek. Iya. Tapi kemarin pas di ini wawancara dia bilang katanya ini apa, malu nyanyi, sudah ini besar. Nah, mungkin kalau sebelum, karena kan ini semenjak COVID kita kan dia udah jarang sekolah ya, jadi kita mantaunya dari belajar daring kan nggak pernah. Kalau sebelumnya Pak SMP ya dia sering di sininya sering nyanyi kayak gitu, atau enggak juga cerita, dia tuh seneng nonton kayak film Tayo kayak dia bener-bener nggak tahu kalau sekarang masih suka sama Tayo apa enggak. Kalau sebelumnya sih anaknya tuh seneng sama Tayo, tokoh Tayo semua yang dalam Tayo itu kalau kita tanya ini siapa pasti dia tahu kayak gitu. Nah, kan kalau masalah nonton ini kemarin juga sempat ditanya film apa. Terus kan usia Miftah ini sudah 17 tahun kan Bu. Nah, dia ini kan sudah masuk di masa puber. Kemarin sempat dia tuh bilang kalau misalnya ada di film laki-laki dan perempuan itu seperti romantis. Apakah itu sudah mulai masuk ke masa pubernya Bu? Iya, soalnya bisa jadi dia, sih ya itu tadi sih karena kita semenjak COVID ini udah kurang lebih kan dari bulan Maret ya sekolah, jadi kita nggak perkembangan anak tuh gimana kita kan nggak tahu karena cuman keterbatasan belajar dari daring tadi. Nah, mungkin selama kurang lebih itu tadi ya dia untuk suka ke itu mungkin seperti itu mengungkapkannya. Iya, ada rasa ketertarikan. Dibanding si Lili tadi, kalau Lili dia ngerti nama, oh kayak ini pacaran, walaupun dia anak tunagrahita, oh dia ngerti sama cowok itu dia suka, oh itu pacaran berarti kalau aku suka sama cowok kayak gitu. Nah, kalau Mita itu mungkin untuk mengungkapkan apa yang dia rasa di hati itu mungkin masih bingung kan. Nah, mungkin yang kayak diceritain romantis tadi. Iya. Gitu, mungkin. Jadi kan ini selama ini daring. Mita proses belajarnya gimana saat online? Maksudnya proses belajarnya? Iya, apakah berjalan lancar atau kalau lancar, dibilang lancar, tapi sesekali sering dia itu misalnya saya kemarin kan banyak ada perginya kan, jadi ada diliburkan terus dari ngaji. Nah, dia anaknya tuh cepet yang moodnya tuh tiba-tiba jadi ambekan kayak itu. Misalnya saya janjikan, oh ya besok kita belajar ini, tapi tiba-tiba oh maaf ibu ada keperluan jadi kita hari ini izin. Nah, dia besoknya untuk ketika pas masuk
lagi dikasih pelajaran dia pasti bilang Mita nggak mau belajar. Jadi ya udah kalau nggak mau belajar nanti kalau sudah mau nulis lagi kan disampaikan sama orang tuanya baru nulis lagi ngumpul tugasnya. Tapi kalau memang nggak mau ya udah kapan dia maunya kayak gitu. Jadi emosinya tuh cepet apa ya naik turun berubah. Nah, terakhir Bu, motivasi buat para anak-anak yang mengalami hal seperti Mita nih bagaimana? Ini motivasi di biar segi belajarnya iya, atau di segi apanya? dari segi belajar. Kalau kita biasanya ini secara global untuk seluruh anak-anak tunagrahita ya. Iya. Nah kita biasanya kalau saya itu di kelas ngasih motivasinya kasih gambaran misalnya tokoh apa yang mereka sukai. Nanti kan anak-anak itu pada bilang oh saya suka ini. Nah terus dibilang kalau orang ini dia bisa apa? Misalnya nanti contohnya aja kita ambil superhero. Oh superhero ini kuat gini. Nah orang kuat itu harus pintar. Kalau kita malas belajar, kita nggak mau belajar, kita nggak bakalan pintar. Dan walaupun kita sekolah di sini, saya bilang kita jangan mau dibilang orang kita orang sekolah di SLB, kita sama seperti sekolah yang lain, kita juga bisa pintar. Tapi kalau kita mau, tapi kalau kalian semua nggak mau belajar, kita sama aja. Makanya kita jadi orang bodoh ya kayak itu aja. Oke, jadi itu guys subjek saya yang terkena gangguan mental, yaitu retardasi mental atau yang sering disebut dengan tunagrahita. Jadi saya ulangi kembali, tunagrahita yaitu individu yang memiliki intelijensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, dan disertai dengan ketidakmampuannya dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya. Jadi, anak dengan retardasi mental itu sama seperti orang normal, cuma yaitu memiliki keterlambatan dalam proses intelijensi atau kemampuan ia dalam berpikir, dan juga keterbelakangan dia dalam menyesuaikan diri di lingkungan. Maksud dari intelijensi yang berada di bawah rata-rata itu yaitu IQ-nya itu 84 ke bawah, dan munculnya itu sebelum usianya 16 tahun. Jadi anak dengan keterbatasan mental seperti ini itu membutuhkan pendekatan yang lebih khusus agar dapat memperoleh hasil yang optimal dalam proses tumbuh kembangnya. Oke, mungkin hanya itu hasil wawancara yang saya lakukan dan sedikit penjelasan yang saya berikan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Ibu Umi Nurholifah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.